Sonora FM Semarang, part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Hai, selamat pagi Sobat Sonora. Selamat hari Senin. Semoga hari ini lancar-lancar semuanya ya, walaupun udah ya mepet-mepet akhir bulan. It's okay. Nah, hari Senin seperti biasa jam 10 sampai 12 nanti Grace Kantara bakal nemenin di Sonora Hits. Dan pagi hari ini saya nggak sendirian karena aduh, seneng banget. Enggak. Jadi pagi hari ini di Instagram Anda bisa cek di @sonora_Semarang ya. Itu saya udah live bareng sama salah satu mantan presiden. Gak apa-apa yang nyebut mantan presiden ya, Bang? Megawati dong saya. Megawati. Nah, Megawati suaranya gede amat. Ada Bang Andi Wijaya Ike, Bang Awe, selamat pagi, Bang. Halo, pagi. Ini tuh live terus masuk ke siaran gitu ya? Iya dong, on air dong. Keren ya? Bisa gitu ya ternyata ya. Gue baru tahu. Ini ya, biasa-biasaan podcast yang gak pernah siaran ya? Nggak pernah. Pernah dulu siaran tapi ya segitu-gitu aja lah siarannya. Nggak bakal Pernah gitu, siaran. berantakan ngomongnya. Berantakan ngomongin siaran, berantakan. tapi podcastnya nomor 1 dong, bulan ini dong. Bulan kemarin dong. Yang mana nih? Oh, yang di Noise ya, alhamdulillah. Iya. Itu karena yang lain nggak bikin, soalnya yang lain lagi pandemi. Karena musuh masyarakat lagi break. Jadinya kita naik, orang yang lain nggak bikin. Tapi anyway, Bang Awe lagi di mana? Di rumah, masih di rumah. Di Bekasi. Iya, di Bekasi. PSBB juga berarti dong? Jawa Barat tuh nggak tahu ya. Kayaknya Jawa Barat tuh enggak ya. Kayaknya Jakarta aja deh. Di sini sih nggak terlalu gimana sebenarnya. Kita yang kerja ini kayak masih pada tetap kerja. Cuma memang kan yang di Bekasi kebanyakan juga kerjanya di Jakarta. Jadi ya kepengaruh gitu sih. Tapi berarti kalau ke kerjaan kayak misalnya kalau ada job-job stand up juga di cancel semua berarti? Oh, itu sih udah stand up sih udah nggak ada dari semenjak yang PSBB awal itu ya, karena kan terkait ke keramaiannya kan, karena stand up kan pasti butuh penonton. Jadi kemarin ada beberapa kali stand up tuh beneran cuma direkam doang untuk online gitu, kayak ya live streaming ataupun nanti kita direkam nanti ditayangin online gitu. Jadi nggak pernah ada yang penontonnya. Sekarang udah mulai ada tapi juga penontonnya cuma 20 orang gitu. Jadi memang susah karena itu keramaiannya itu kan nggak bisa. Ya. Awkward gak sih rasanya tapping stand up tapi nggak ada yang nonton, nggak ada yang ketawa? Oh iya, banget agak apalagi buat gue ya. Jadi kayak semua komik itu kan beda-beda ya. Ada beberapa yang nyaman-nyaman aja gitu, kayak ya kita tahu lah waktu PSBB kemarin tuh Bintang Emon viral banget gitu dengan video-videonya gitu. Ya terus ada beberapa yang ngomong ke gue, "Bang, lu bikin dong kayak Bang Bintang Emon gitu." Bukannya nggak mau, tapi gue ngerasa nggak bisa gitu ngomong di depan kamera sendirian gitu, kayak aneh gitu. Jadinya ya itu Bintang lah yang bisa, gue nggak bisa gitu. Jadi gue kayaknya ngerasa itu kan sebenarnya stand up aja ya, si Bintang juga tuh materi stand up aja, tapi kalau gue pengennya di depan penonton gitu, ada nyamannya gitu. Jadi gitu sih, jadi beda-beda memang. Nah kebetulan memang gue agak sulit, tapi kemarin yaudah dicoba gitu. Akhirnya kayak lebih ke menghibur orang yang di situ, kameramennya, kru yang di situ gitu. Ada berapa orang, 6-7 orang, ya udah itu yang kita hibur tuh itu mereka gitu akhirnya gitu. Jadi tidak berpikir kalau ini tuh di depan kamera, tapi udah nih gue menghibur 7 orang ini gitu. Oh ya, berarti lo udah maksudnya tapping udah berapa bulan? Maksudnya stand up yang dalam format tapping itu udah berapa bulan? Oh ya, dari yang jadi kan PSBB awal tuh kan yang 3 bulan tuh kita nggak bisa nggak ngapa-ngapain kan. Nah setelah itu baru mulai ada beberapa kali di stasiun TV pernah, di online pernah, kayak gitu-gitu. Oke, nah makanya mungkin karena lu ngerasa nggak bisa ngomong di depan kamera, akhirnya mutusin buat di belakang kamera terus podcast gitu akhirnya. Iya, sebenarnya dari dulu tuh pengen banget punya sesuatu yang gue banget gitu. Maksudnya emang bikinan gue gitu loh, punya gitulah. Nah dulu kepikiran memang awal kan YouTube kan, cuman YouTube tuh bingung kayak mau ngapain ya, kayak mau ngobrol sama orang tuh kayak, tapi udah banyak banget yang bikin gitu, jadi kayak
nyari bedanya di mana ya, beda gue sama orang-orang ini gitu. Akhirnya kepikiran bikin vlog, sempet tuh ngevlog gitu, dan seneng sih ngevlog itu, sebenarnya seneng sih, kayak nggak usah ngapa-ngapain ya, udah ya kegiatan kita aja gitu, kayak sekalian apa namanya, sebenarnya tuh kayak dokumentasi gitu, jadi ntar bisa ngeliat oh kemarin gue kesini gitu. Cuman masalahnya tuh ngeditnya PR banget gitu, waktu itu nyobain ngeditnya seharian, video cuma 15 menit ngeditnya seharian tuh kayak aduh Iya, nggak iya bisa deh bener. gitu. Sampai akhirnya nemu si podcast ini. Nah, podcast ini sebenarnya udah kenalnya agak lama, waktu awal-awal itu kan anak stand up comedian tuh yang bikin Adriano Colby tuh, dia bikin kan Betul. podcast awal Heeh. minggu itu. Wah, terus udah tertarik tuh, seru juga ya bikin podcast gitu. Suara doang gini dari iya, bikin aja weh gitu. Cuman waktu itu dia tuh bikinnya pakai alat gitu, recorder gitu, Zoom H6 gitu. Terus kayak, wah tapi mesti beli alat ini segala macam gitu. Sampai akhirnya gue tahu kalau ternyata di handphone juga udah nggak masalah. Terus cuman pakai speaker gitu, headset gitu gitulah. Dan enak nih, bisa nih. Ya udah akhirnya bikin lah, itu yang pertama, jadi nggak ribetnya itu. Terus ngedit upload apa semuanya di handphone, file di handphone. Jadi itu tuh mulai dari situ. Jadi karena simpelnya itu akhirnya yaudah gue nyamannya di podcast gitu. Oh, itu makanya pantesan YouTube lu isinya 7 video doang ya. Iya, sama senangnya podcast juga nggak ada yang komen gitu, jadi kita ngomong apa nggak ada komen. Tetap ada Males dong di males Noise ada dong. komen. Iya, di noise doang sih. Noise kan cenderung Oh, aman aman materinya. lah. Di kontennya dia nggak aman tapi. Oke, berarti emang karena lu nggak mau ribet ya. Tadinya udah nyobain vlog. Gue tau Iya. tuh terakhir yang vlog makan di Jogja ya. Nah, yang makan di Jogja itu temen yang bikinin. Jadi dia bilang gini, Bang, kamu YouTube nggak dijalanin gitu. Terus gue cerita nih kayak gini gitu. Terus dia bilang, udah sini, aku yang videoin, aku yang ngedit gitu. Udah tuh dia semua. Jadi gue sikil, oke kita bikinin aja, kita makan di Jogja. Makan. Dia yang videoin semua. Terus dia yang ngeditin gitu. Jadi terima beres. Ya kayaknya Terima sih kayak beres. gitu. Nah sebenarnya yang makan itu juga pengen dijalanin sebenarnya, kayak gue tuh kalau setiap keluar kota pasti nyari makanan situ, apa bener-bener hunting lah gitu, kayak nih apa sih yang paling enak di sini, apa aja nyobain yang paling enak gitu-gitu. Nah itu tuh sampai temen ngomong gitu, lu tuh sering makan kayak gitu tapi nggak pernah lu istilahnya itu bisa dibikin konten lo, itu sayang gitu. Terus iya juga ya gitu. Nah akhirnya tadinya pengen gitu, cuman tadinya tuh biar nggak pengen ribet juga, udah satu kota satu lah gitu, satu video kayak tadi makan di Jogja, ntar makan di Palembang, makan di mana gitu. Ntar kalaupun emang gue ada makan di Jogja lagi ya makan di Jogja part 2 gitu misalkan kayak gitu. Cuman baru bikin satu itu terus ya si pandemi ini, jadi akhirnya juga beberapa job keluar kota di ledop ditunda dulu gitu. Jadi ya itulah. Terus kalau misal butuh asisten buat ngerekamin video mengedit, gue bisa sih bang. Tapi Kalau makan nah di Semarang tadi ya boleh. ya kalau di Semarang kalau mau bawa ke Jakarta juga nggak apa-apa. Makanan di Semarang ada itu kan, lumpia ya. Ada lumpia, ada. Lu pernah ke Semarang ya tapi ya? Iya, lumpia ada yang babi nggak? Waduh, kayaknya sih ada ya. Makanya kesini Bagus. dong, cari-cari Menarik tuh. dong. Menarik. Nah, balik tetap aja nih orang yang cari di mana-mana ya. Nah, balik lagi ke podcast itu kan berarti lu pertama kali lu kan punya 3 podcast ya sekarang ya, seminggu, terus Brizik sama podcastnya Comika itu yang di YouTube sama di Spotify. Itu yang pertama kali lu jalanin yang mana sih lu? Yang Berisik. Sebenarnya yang kalau podcast Comika itu sebenarnya tuh dari manajemen yang bikin, manajemen gue, Oke. sama tuh manajemen Mas Panji juga. Jadi manajemen bilang kita bikin dong satu acara yang emang isinya anak-anak talent manajemen kita gitu. Ya udah itu bikin podcast dan video Comika itu. Jadi emang itu mah cuma ngisi aja lah istilahnya gitu. Tapi kalau yang emang ini ya pertama tuh Berisik tuh pertama tuh ditawarin sama Noise gitu, mau nggak bikin konten apa kayak gitu. Terus dari dulu tuh memang udah suka musik, terus pengen punya acara musik gitulah, kayak ngomongin musik apapun lah, tapi ya bercanda, intinya sih nggak serius gitu. Terus tadinya mau bikin di YouTube, cuman itu balik lagi, wah nih kalau bikin di YouTube kayaknya sampai kapan
nggak jalan-jalan nih gitu. Effort Akhirnya ngeditnya tadi ya, balik lagi ya. iya ya agak ribet lah gitu. Nah akhirnya jadilah udah deh kasih ke noise aja. Udah bikin berisik itu dulu gitu. Nah di tengah-tengah jalannya berisik itu baru berapa bulan, 3 bulanan mungkin 3-4 bulan, terus kepikiran pengen bikin podcast sendiri gitu, podcast yang ya udah gue aja sendiri gitu. Oh. Akhirnya jadilah si podcast minggu itu. Awalnya sih memang pengennya tadinya kayak ya pokoknya punya gue lah gitu. Terus kepikiran Iya, iya. kayaknya ngomong sendiri aneh juga ya. Akhirnya ngajak temen gue itu si Pican. Udah akhirnya nyaman sama dia, ya udah sama Pican aja gitu. Iya, soalnya gue pernah lihat juga lu update di IG udah punya 2 podcast, terus bakal punya 1 podcast sendiri. Lu sempat bilang gitu kan waktu itu kan? Iya, waktu itu masih waktu itu masih ada podcast sama Kemal juga. Waktu itu ngomongin bola tuh, ngomongin Liga Italia. Cuman yang itu akhirnya Boba dong. nggak jalan. Boba dong. Iya semacam itu. Awalnya berisik sama si podcast Liga Italia itu. Cuman yang itu akhirnya nggak jalan. Berisik Diberhentiin lah berarti gitu. tahun lalu ya? Berisik ya? sekarang tahun berapa sih? 2019 ya benar. 2019. 2019. Dari apa ya? Februari apa Maret apa gitu deh. Dari 2019 itu berisik terus lo podcast minggu sama Abah Pican. Iya, podcast minggu tuh Agustus. Agustus. Oke. Nah, iya. kalau yang si Comika ini berarti baru 2020 kah? Apa gara-gara ada PSBB ini? Enggak, udah dari sebelum PSBB kok, tapi lupa kapannya. Pokoknya tapi udah lama itu. Udah lumayan lama juga. Oke, nah. Lalu kalau di podcast seminggu kan ngomongin apa yang terjadi seminggu antara lo sama pembican kan? Iya. Kalau di Comika ngebahasnya apa emang cuma tentang stand up aja? Awalnya banyakan itu, tapi memang kita dari awal juga udah nggak matokin pokoknya tentang soal stand up, nggak soal itu, tapi pokoknya bisa aja sesuatu yang berhubungan sama kita juga. Maksudnya tentang kita gitu, misalkan selera musik kita atau apa kayak gitu juga bisa. Tapi kalau podcast Komika intinya adalah tiap minggu tuh ada topiknya gitu loh. Tiap episode tuh ada topiknya. Baik itu yang berhubungan sama stand up ataupun yang lepasan sekalipun. Jadi nanti biasanya diselang-seling tuh. Ada yang temanya stand up banget, nanti ada yang lepasan, ada yang gitu-gitulah. Jadi diselang-seling. Tapi selalu ada temanya, selalu ada topiknya yang diomongin apa gitu. Oke. Susah nggak sih? Maksudnya dari biasanya Bang Awe kan stand up ya, dari stand up ke podcast ada sempat ngalamin kayak, aduh, ternyata nggak segampang itu gitu nggak sih? Sebenarnya sih kalau gue sih nggak ngerasa kesulitan ya. Kalau gue ya nggak ngerasa ada yang sulit gitu. Tapi gue yakin kalau secara ada penilaian secara kualitasnya gitu, ya pasti jelek. Pasti maksudnya kayak kadang-kadang kalau gue dengerin juga, nih gue ngomongnya banyak belibet, banyak gitu kayak nggak jelas, kayak sadar ya lu ya, Bang? Hah? Lu sadar ya kalau sering belibet, terus kosakatanya kurang gitu? Sadar banget, kayak nyari padanan kata apa tuh susah gitu, kayak nggak rapi gitu. Ya itu sih kerasa gitu. Tapi saat bikin mah ya nggak ada kesulitan gitu kan. Udah ngomong-ngomong aja karena memang podcast sendiri juga, jadi kayak ya bodo amat lah gue, tapi memang begitu didengerin kayak banyak belajar gitu. Nah, tapi dari 3 podcast itu semuanya scripted apa nggak sih Bang sebenarnya? Kalau di Berisik kan ada Bang Abe tuh. Nah ini sama juga nih, si G juga nanya nih tuh, podcast lu kan lucu ya, anjing lu G. Ini secara penulisan ada setlistnya atau improve yang mana nih G? Gitu. Bang G. Bang G. Kalau Berisik itu dulu kita setiap sebulan sekali, ini sebelum pandemi nih ya, sebulan sekali pasti ketemu terus kita kayak ngumpulin topik-topik gitu. Kita apa aja nih, ini aja nih, bahas ini. Jadi topik-topik udah diiniin, udah ditentuin, abis itu nanti kita kembangin dikit-dikit, nanti si Abe tuh yang iniin, dia sebagai produser, dia yang tuh yang bikin ada skripnya. Jadi kami tuh tinggal baca data faktanya gitu. Nah, komedinya itu sih akhirnya datang dari kami masing-masing, dari gue dan Kang Dika gitu. Yang mana awal-awal tuh masih nyiapin, makin kesini tuh
Makin udah ntar gimana ntar. Serius? Mungkin iya, Serius? mungkin harusnya nggak gitu ya, tapi yang udah-udah gitu. Nah, podcast seminggu lebih random lagi gitu. Kita beneran dulu, maksudnya kita ngomong udah kayak kadang cuma nanya gini doang, lo ada yang mau ceritain nggak? Ada, lo ada, udah, terus kita cerita aja gitu. Nanti jadinya kayak apa ya udahlah gitu. Pernah malah gini, lo nih kita besok tag gitu. Lo ada yang mau ceritain nggak? Enggak nih, nggak ada cerita gitu. Lo nggak ada juga. Udah nggak apa tag aja gitu. Emang random banget ya? Random banget. Soalnya kita juga pernah kayak rapi, kita coba rapi deh. Kita tulis apa segala macam. Yang ditulisin, yang disiapin itu malah nggak keluar. Jadi kayak, nah ini gimana sih? Oh gitu. Ya udah, ya udahlah gitu, ya udah apa ininya aja lah, sekeluarnya aja gitu. Dan kayaknya lebih nyaman gitu juga. Jadi memang ya udahlah begini gitu sih. Oke, bentar tadi kok gambarnya nggak gerak ya bang? Kayaknya Gambarnya nggak memang. gerak nggak? Gambar siapa? Gambar lo. Gambar kamu juga nggak gerak di sini. Oh iya, masa sih? Wait. Tapi suaranya Udah lah, jelas, nggak apa-apa. apa-apa. Suaranya jelas kan ya? Jelas. Oke. Nah, berarti tuh tadi emang seminggu tuh konsepnya ya udahlah apa yang keluar mengalir aja gitu ya? Sih sekarang kalau sekarang gini gitu. Kayak di mau nyiapin apa juga kadang sering nggak keluar, jadinya kayak ya udahlah gitu. Oke. Nah, kalau berisik itu kan apa ya? Gue bisa bilang lu kan di situ ngomongin musik banget. Nah, Nggak banget juga dari ya banyak kan bercandanya sih emang sih. Cuman kalau gue lihat dari lu dulu stand up, terus kalau misalnya pas lagi di YouTube tuh ada beberapa yang emang lu sering banget pakai kaos band kan bang. Bahkan hampir semua itu lu sering banget pakai kaos band, sering ngasih kaos band ke teman-teman kayak ke Ate, ke Bang Bintang BT. Itu emang lu interest itu ya sama musik ya? Iya sih, suka banget. Dulu cita-citanya pengen jadi musisi, pernah, terus karena nggak bisa main apa-apa nih, ya udah terus sempet pengen jadi wartawan musik juga. Oke, kan Soleh dong. Itu gue dulu ngefans banget sama Soleh, karena ngelihat dia di Rolling Stone tulisannya oke, terus juga dia waktu nge-MC acara-acara Rolling Stone tuh lucu banget gitu. Waktu itu sebelum stand up ya, sebelum kenal sama dia. Jadi emang pengen banget tuh jadi, wah gue pengen nih kerja di Rolling Stone gitu. Tapi terus nggak kesampaian juga karena nggak punya laptop ya, jadi nggak bisa ngetik. Terus begitu. Akhirnya Terus. sempat ya akhirnya tuh penyiar gitu, pengen jadi penyiar. Nah, penyiar sih akhirnya kesampaian, tapi semuanya sih gara-gara stand up awalnya. Jadi ya udah akhirnya kayaknya emang cuman bisa suka-sukaan doang lah, nggak apa-apa, support aja gitu. Oke. Nah, lo suka musik sejak kapan sih bang? Apa emang dari kecil udah dengerin musik terus gue mau jadi musisi nih gitu sih? Kalau dengerin musik dari kecil, soalnya dulu kakak-kakak gue tuh pada suka musik gitu, terus bokap nyokap juga suka musik. Nah jadinya emang dari kecil udah dengerin. Cuman kalau beneran gila banget kayak wah into banget gitu, itu SMP kelas 3 itu pertama kali kenal Blink-182 itu. Jadi kayak wah gila nih ini ngikutin yang apa, yang ngoleksi kasetnya apa segala macam, itu tuh mulai SMP kelas 3 itu tuh. Gitu deh. Popang ya? Lo awalnya berarti kenal ke Popang ya? Iya, awal sih dulu mah apa aja ya, waktu dari 6 SD gitu ke SMP ya, apa yang rame teman-teman dengerin, dari mulai Dewa 19, waktu itu kelas 6 tuh masih baru keluar album Pandawa 5 tuh. Kirana gitu-gitu tuh dengerin itu. Terus SMP itu ada Padi, ada Silon Seven baru keluar, terus ya udah itu deh yang anak-anak ini aja, yang anak-anak temen-temen sekolah dengerin gitu. Nih tadi Bang Awi suka musik tapi bisa main musik nggak sih? Enggak, kalau bisa udah jadi musisi lah. Serius nggak bisa main musik? Enggak bisa sama sekali. Tapi lu pernah featuring sama Superglad tahun 2017 atau 2018 kalau gue nggak salah, nyanyi di lagu Bangkit. Itu kok bisa? Apa karena lu pernah jadi ketua fanbase-nya Superglad? Iya, jadi tuh kalau ceritanya mah mereka jadi kan Rocket Rockers mau bikin album, ada mau bikin album tribute
terus Rocket Rockers. Jadi band-band lain nyanyiin lagu-lagunya Rocket Rockers gitu. Nah, terus pada waktu itu Supergate juga ikutan. Nah, kebetulan Buluk vokalisnya itu lagi ngilang tuh pas lagi ngilang-ngilangnya. Terus Oke. anak-anak bandnya bingung lah, ini siapa nih gitu. Terus kayak udah awe aja tuh, kita bikin gimmick aja gitu. Maksudnya yang nyanyi stand up comedian gitu. Gue udah nggak mau, gue bilang enggak, gue nggak bisa. Terus dipaksa-paksa dan bener emang ternyata susah banget gitu. Udah mah nyanyi rekaman tuh susah, capek gitu. Terus suara nggak enak, nggak nyampe juga, dan lagunya tuh susah banget. Itu bagian si Uca itu susah banget gitu. Jadi ya udah akhirnya jadinya gitu. Untungnya akhirnya Buluk bisa ikutan. Jadi ada suara gue, ada suara Buluk. Kalau enggak tuh aduh. Suara gue doang sih. Hancur ya itu. Enggak, masalahnya gue udah 3 kali repeat nggak nemu suara lo yang sebelah mana, Bang. Ada itu. Enggak, gue serius, gue udah 3 kali repeat. Ini suara Bang apa yang mana, yang bangkit-bangkit doang apa gimana? Yang lirik kedua tuh yang dari apa ya? Bosanku melihat semua pecundang ya itu tuh. Nah, itu sampai akhir, itu ada suara lo semua. Ada. Ya. Soalnya gue dengerin mana suaranya, apa cuman tulisan featuring doang gitu. Ternyata ada. Sahabat saudara, coba didengerin ya. Judulnya Lumayan Bangkit. lah, Itu, ada nama di Spotify lumayan. itu 2017 ya? Apa 2018 sih? Lupa 2000 berapa ya? 17 kalau nggak salah. 17 Apa atau 18 lah. lupa. Seru dong. Berarti paling nggak satu wishlist lu ngeband terwujud dong. Iya sih. Nah, terus gimana? Iya sih. Ya, oh ya, oke. Nah, Bang, lo kan berarti into banget sama musik ya. Sering nonton konser juga dong. Lumayan sering. Synchronize tahun lalu nonton ya? Nonton 3 hari. Sinkronis tuh wajib lah. Nah, yang tahun ini yang lu bener-bener kayak, aduh nyesel banget nih, nggak bisa nonton karena pandemi, nggak jadi di apa ya, digelar gitu konsernya, lu paling nyesel tuh apa? Kalau paling kesel sih enggak ya. Gue berusaha untuk ya udah nih emang begini keadaannya, jadi nggak kesel. Cuman harusnya tahun ini tuh April gue nonton Green Day di Singapura harusnya. Terus bulan apa tuh kemarin itu harusnya kan One Ok Rock ke Indonesia. Nah itu juga gue harus nonton One Ok Rock, akhirnya diundur juga. Terus harusnya akhir tahun ini kan Slipknot ya. Apa bulan apa, harusnya Oktober kalau nggak salah. Iya bener Oktober kalau nggak salah, Slipknot itu juga. Iya. Akhirnya diundur juga. Nah itu yang kita nggak tahu ya. Terutama sih yang gue nggak tahu adalah yang Green Day di Singapura ya, karena apa namanya, mungkin nanti jadi kan dia diundur ke April tahun depan. Nah mungkin sih Green Day-nya jadi ke Singapura, tapi yang gue nggak tahu apakah orang Indonesia udah boleh masuk Singapura gitu kan. Sekarang kayak lagi di ban gitu kan, orang Indonesia nggak boleh masuk ke negara luar ya, sama negara lain tuh nggak boleh gitu orang Indonesia. Nah itu yang gue takutnya, Green Day-nya jadi gue nya nggak bisa ke sana, ya angus aja lah gitu. Ini si G iseng banget nih, dia pasti gangguin. Dia kalau ada yang lihat dia suka gangguin nih. Oh iya. Aduh, Bangke mendingan besok deh ikutan live sama gue deh. Kalau mau ya. Nah, tapi kan kalau ngomongin seputar apa namanya? Kalau ngomongin seputar konser kan emang tahun ini hampir semua cancel ya, atau postpone lah, ditunda kayak gitu kan, Bang. Lu tapi nih kemarin sempat ada wacana kan, ini udah mau pilkada juga tuh. Nah, ternyata dari pemerintah agak sedikit melonggarkan buat si pilkada ini nanti. Kampanyenya boleh tuh, katanya mau ada acara-acara. Kalau di Bekasi ada nggak sih kalau misal pilkada terus ada kayak dangdutan gitu-gitu? Aduh nggak tahu ya, kalau ada atau enggak gue nggak tahu sih. Atau acara-acara musik gitu ada nggak? Nggak tahu ya, tapi kalau nggak salah Holy Wings Bekasi sih masih berjalan dengan lancar. Aduh, beda dong. Itu beda dong. Lalu nih si Gen nanya apa nih? Oke, gue jawab nih, Gen. Bentar, si Gen nanya apa tadi? Lo kan stand up udah, komedi konsultan buat film udah, podcaster udah, scriptwriting udah, aktor udah. Yang paling menantang yang mana, we? Tetap buat gue stand up comedian, Ge. Karena lo sama gue pasti tahu setiap panggung itu beda, setiap panggung kita nggak tahu kita akan berhasil atau enggak. Jadi tetap paling menantang stand up comedian. Tuh, gue jawab. Aduh, Bang Ge kan bisa WhatsApp ya? Ngapain harus nanya waktu? Sombong dia.
Dia kalau di WhatsApp balasnya lama banget, sumpah. Masa Parah. sih? Iya, Parah banget. lama banget. Aduh, parah, Bisa parah, parah. 2 hari. Nah itu tadi Bang kan sempat kemarin ada wacana kalau kampanye besok kan udah boleh nih ada acara-acara kayak bazar, kayak acara-acara Ya, musik walaupun memang dibatasin terus harus ada protokol kesehatannya. Menurut lu setuju nggak Bang? jadi gini, kalau gue tuh ngelihatnya gini, si pandemi ini tuh kan beneran masalah satu dunia gitu ya, semuanya nih Mm-mm. kena gitu, dan Mm-mm. tidak ada yang siap gitu. Jadi nggak tahu ya, gue tuh memaklumi berbagai macam ini sih, kayak semuanya soalnya ada plus minusnya. Misalnya gini, ada orang yang marah kayak, ini masa buat pilkada boleh konser gini-gini. Tapi mungkin jadi beberapa orang yang kehilangan pekerjaan, orang panggung, orang apa, jadi punya duit juga, punya punya pekerjaan juga. Jadi ngerti gak sih, kayak kita mau bingung nih, Mm-mm. ini sebenarnya kita harus apa, karena masalah ini adalah masalah baru dan menimpa semua orang yang kita tuh nggak bisa minta tolong ke siapa juga nggak bisa, mau pindah Mm-mm. kemana juga nggak bisa, gitulah, sangat sulit. Jadi memang pada akhirnya sih memang mesti beradaptasi pelan-pelan gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari sisi kesehatan sekarang lagi rame-ramenya apa segala macam, ya mungkin ya sebaiknya jangan. Tapi kalau ngelihat kayak ada yang bilang kalau misalkan kayak efek dari apa sih namanya, imunitas itu bisa naik kalau kita happy apa segala macam, Mm. itu udah ada point of view lain juga. Terus misalkan dari orang-orang panggung, kru-kru panggung yang butuh pekerjaan, kehilangan pekerjaan sama berbulan-bulan ini, akhirnya ada titik cerah, itu ada point of view lain juga. Jadi memang macam-macam gitu. Ada sisi politika lagi, ini mau cuma dimanfaatin buat politik gini-gini, point of view lain lagi. Jadinya Mm-mm. apa ya, memang akan sangat susah untuk bilang ini salah ini benar sih menurut gua, karena keadaannya kayak gini. Yang paling benar sih adalah jaga diri kita sendiri sih, itu aja udah. Jaga Ah, diri kita oke. sendiri, jangan sampai eh, jadi bikin susah orang lain juga, udah gitu aja. Di bisa serius juga ternyata Bang Awe. Gue kalau diwawancara terus mulu Ben. Beda banget sama podcastnya ya awal. Nah, apa ya? Gue pengen ngomong terakhir tapi masih pengen ngobrol tapi pasti lo lagi sibuk ya kan. Jadi mungkin sebelum terakhir, rencana lo ke depannya apakah masih akan sibuk berkutat dengan podcast lo atau ada yang lain bang? Oh iya, gue saya apa suka banget podcast ini. Terus juga kebetulan pendengar gue tuh sangat menyenangkan ya. Jadi kayak apa ya, seneng aja gitu, kayak punya temen baru yang banyak gitu. Terus untuk podcastnya juga punya banyak beberapa rencana ke depannya, kayak Mm-mm. mungkin bikin show live gitu-gitu. Tapi ya itu lagi, balik lagi ke keadaannya sekarang yang belum memungkinkan gitu. Jadi kayak mau bikin show live apa segala macem, itu sih masih ada di rencana gue gitu. Terus juga masih pengen bikin special show stand up lagi gitu, harusnya akhir tahun ini, cuman nggak tahu deh, kayak gini mungkin awal tahun depan kali ya, gitu sih. Oke, belum ada rencana ke luar kota lagi ya? Berarti nanti lo jalan-jalan atau? Oh iya, ini tadi gue ada sempat satu titipan pertanyaan. Suci Kompas itu masih jalan nggak audisinya gitu? Suci Kompas itu masih jalan, jadi kan kemarin lagi emang udah jalan 8 kota. Mm-mm. Nah, sisa sebenarnya adalah Surabaya sama Jakarta sisanya tuh. Hmm. Nah, itu dua itu yang diundur gitu. Harusnya tadinya Oktober, terus karena Jakarta PSBB lagi, diundur lagi jadi kayaknya sekitaran Desember. Tapi tetap jalan kok, tetap jalan. Jadi doain aja. Cuman ya itulah, semuanya tergantung keadaan sekarang ini gitu. Oke, berarti audisinya emang online ya? Kemarin kalau nggak salah gue lihat pengumumannya online ya? Iya, kalau yang akhirnya Jakarta, yang bukan yang, jadi gini, yang Surabaya itu kalau nggak salah jadinya online, kalau nggak salah gitu ya. Kalau yang Jakarta mungkin masih memungkinkan sih, tapi kita nggak tahu juga. Hmm. Nah, Tuh, show live ditunggu banget, Bang. Iya, dia selama karir stand up-nya setahu gue ya, lu spesial tuh cuma baru pidato presiden doang ya, Bang? iya, baru satu itu tahun kemarin. Jadi pengen lagi tahun ini, cuman ya itulah, ada begini. Ah, oke. Nah, ini udah deh terakhir deh. Gue tau lo abis ini masih sibuk kan pasti kan?
Terakhir nih podcastnya Bang Awe itu apa aja? Terus bisa didengerin di mana aja? Update-nya tiap hari apa aja sih Bang? Promoin dong. Ada Brizik itu di aplikasi Noise, download aja gratis, downloadnya tinggal download doang. Itu tiap hari Rabu dan hari Jumat tayangnya. Terus ada podcast Minggu itu di Spotify tiap hari Senin. Ada juga kalau podcast Comika itu kalau di Spotify-nya hari Senin juga, Senin siang. YouTube-nya itu Jumat siang gitu. Nah itu tuh ada yang tukang uploadin. Tukang bikin caption tuh. Ya, Fado. Ada tukang bikin captionnya berisik tuh Bang Fado tuh. Tukang upload dia tuh. Tukang upload. Ya kalau seminggu tapi jangan jam 2 juga kali Bang. Nguploadnya jam 2 pagi, lu Senin tapi jam 2 pagi. Emang begitu dari awal tuh begitu. Sebenarnya ininya adalah jadi banyak yang nanya kenapa podcast Minggu sejam gitu. Kenapa sejam lebih dan kenapa hari Senin pagi banget gitu. Karena gue pengen gue anak Bekasi ya. Jadi gue pengen anak-anak Bekasi yang berangkat kerja paginya itu bisa dengerin itu gitu. Senin pagi agak males, maksudnya kemarin habis libur sekarang udah harus kerja. Bisa ada temennya berangkat kerja tuh dengerin itu. Dan kenapa sejam? Karena kalau anak Bekasi ke Jakarta tuh rata-rata kurang lebih sejaman perjalanannya. Gitu. Oke, biar bisa nemenin juga ya. Iya, gitu. Niatnya begitu. Dan ternyata kayaknya tersampaikan sih. Dan orang-orang banyak yang begitu juga. Fado bajunya masih aneh gak? Itu mah Alfonsus. Nah, itu dia tahu. Bener gak? Bener. Ya udah deh, Bang Awe, makasih banyak waktunya ya. Ya ampun, Ya. maaf dong pagi-pagi. Thank you. Sukses terus. Gue udah kirim skrip berisik ya dari Sabtu. Oh iya. Bilang Siap, sama Abe. Terima kasih. Makasih banyak ya. Sukses Thank you, semuanya, guys. sukses Thank you. podcastnya juga ya. Sonora FM Semarang. Part of KG Radio Network.